Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Jutasari dengan NIM C023002 dari Program Studi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang pemotongan PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Baiklah, yang pertama ada pengertian PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan kewajiban bagi pemotong pajak, perusahaan ataupun instansi untuk memotong sebagian penghasilan yang diberikan kepada karyawan ataupun pekerja lepas. Meskipun tanpa memiliki NPWP atau yang biasa dikenal dengan nomor pokok wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajak. Pemotong pajak memiliki tanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak tersebut ke dalam kas negara. Selanjutnya ada mekanisme pemotongan PPh pasal 21 untuk yang tidak memiliki NPWP. Yang pertama, mengidentifikasi wajib. Langkah pertama adalah mengidentifikasi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Data yang perlu dikumpulkan meliputi nama lengkap, alamat, nomor identitas lain seperti KTP, jenis pekerjaan, dan jumlah penghasilan. Data ini akan menjadi dasar untuk perhitungan pajak. Yang kedua, ada penentuan tarif PPh pasal 21. Wajib pajak tanpa NPWP atau nomor pokok wajib pajak umumnya dikenakan tarif PPh pasal 21 yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi, yaitu sebesar 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Artinya, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Yang ketiga, ada perhitungan penghasilan kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP. PKP adalah jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak setelah dikurangi dengan berbagai pengurangan yang diizinkan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, maupun tunjangan kesehatan. Yang keempat, ada perhitungan PPh pasal 21 yang terutang. PPh pasal 21 yang terhutang dihitung dengan mengalihkan PKP atau penghasilan kena pajak dengan tarif PPh pasal 21 yang berlaku. Yang kelima, ada pemotongan dan penyetoran. Setelah jumlah pajak yang terhutang diketahui, pemotong pajak wajib memotong pajak tersebut dari penghasilan wajib pajak. Pajak yang telah dipotong harus disetorkan ke dalam kas negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan. Pemotong pajak juga wajib memberikan bukti pemotongan kepada wajib pajak. Dan yang terakhir ada pelaporan. Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 21. Dalam SPT masa, pemotong pajak harus mencantumkan data lengkap mengenai wajib pajak, jumlah penghasilan yang dipotong, dan jumlah pajak yang disetorkan. Selanjutnya, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak tanpa NPWP. Yang pertama, kurangnya kesadaran wajib pajak. Yang kedua, kesulitan dalam mengumpulkan data-data. Yang ketiga, perbedaan interpretasi aturan. Yang keempat, ada beban administratif yang tinggi. Yang kelima, tingkat kepatuhan yang rendah. Dan yang keenam, ada sanksi yang kurang efektif. Selanjutnya, pengaruh kebijakan pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak tanpa NPWP terhadap penerimaan negara, kepatuhan pajak, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pengaruh terhadap penerimaan negara. Untuk peningkatan penerimaannya, kebijakan ini secara potensial dapat meningkatkan penerimaan negara dengan mewajibkan pemotongan pajak bagi semua wajib pajak termasuk yang tidak memiliki NPWP. Maka basis pajak menjadi lebih luas. Untuk kestabilan penerimaannya, penerapan kebijakan ini dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas penerimaan negara karena aliran pendapatan pajak menjadi lebih terukur dan berkelanjutan. Yang kedua, ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Untuk peningkatan kepatuhannya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak yang sebelumnya enggan melaporkan
melaporkan penghasilannya karena tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Efek jerahnya, adanya kewajiban pemotongan pajak dapat memberikan efek jerah bagi wajib pajak yang ingin menghindari kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir ada pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk keadilannya, kebijakan ini dapat menciptakan keadilan dalam perpajakan karena semua wajib pajak tanpa terkecuali diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk pendanaan pembangunan, peningkatan penerimaan negara akibat kebijakan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan untuk masyarakat. Dan ada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kepastian penerimaan pajak, pemerintah dapat membuat kebijakan fiskal yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Ilham merupakan pegawai tetap yang bekerja di PT Garam Jaya dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.800.000 dan ia memperoleh bonus pada bulan April sebesar 6 juta rupiah. Setiap bulannya Ilham membayar iuran pensiun sebesar 70.000 rupiah. Ilham sudah menikah dan memiliki 1 anak. Hitunglah PPh pasal 21 terutang yang harus dibayar oleh Ilham jika ia tidak memiliki NPWP. Langkah pertamanya kita menghitung gaji setahun. Gaji sebulannya sebesar 5.800.000, berarti kita kalikan dengan 12 bulan, berarti gaji setahunnya 69.600.000. Dan ia mendapatkan bonus untuk 1 tahun itu sebesar 6 juta, berarti 69.600 ditambah 6 juta adalah 75.600.000 rupiah. Itu yang disebut dengan penghasilan bruto setahun. Untuk pengurangannya, yang pertama kita hitung biaya jabatan. Biaya jabatannya 5% dari gaji pokok setahun. Berarti 5% dari 69.600.000 rupiah adalah 3.480.000 rupiah. Selanjutnya iuran pensiun. Iuran pensiunnya kan 70.000 sebulan. Kita kalikan dengan 12 bulan karena kita untuk menghitung 1 tahun. Berarti 12 dikali 70.000 yaitu 840.000 rupiah. 3.480.000 rupiah ditambah 840.000 rupiah itu hasilnya 4.320.000 rupiah. Itu hasil dari pengurangan. Berarti penghasilan bruto setahun dikurangkan dengan pengurangan, hasilnya menjadi 71.280.000. Itu yang disebut dengan penghasilan neto setahun. Selanjutnya kita menghitung PTKP. Untuk wajib pajak sendiri PTKP-nya dikenakan 54 juta. Didapatkan 54 juta. Nah, dikarenakan Ilham sudah menikah, berarti ditambah 4.500.000 dan ia memiliki satu tanggungan yaitu anak, berarti 4.500.000. Dan keseluruhannya PTKP yaitu sebesar 63 juta. Selanjutnya untuk mencari hasil PKP berarti kita mengurangi hasil dari penghasilan neto setahun dengan PTKP, berarti hasilnya menjadi 8.280.000. Itu yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Untuk menghitung PPh pasal 21 terutangnya, dikarenakan 8.280.000 itu masih di bawah 60 juta, berarti dikenakan 5%. 5% dari 8.280.000 yaitu 414.000. Tetapi dikarenakan Ilham ini tidak memiliki NPWP, dia dikenakan tarif PPh pasal 21 lebih tinggi. Berarti kita kalikan lagi dengan 120%. 120% dari 414.000 yaitu 496.800. Itulah PPh pasal 21 terutang Ilham untuk 1 tahun. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.